6 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Bajingan. Kalau daerah lain dinasti politiknya cuma ada di pemerintahan, Kabupaten Bogor sampai ke sel tahanan. Saya Alwi, saya itu kuli bangunan, teman-teman. Saya ambu puntung rokok di kejaksaan. Close the door. Disomasi. Selamat datang lagi di Somasi Community. Saatnya ramai-ramai di Somasi. Di Somasi mah nggak apa-apa ya, tinggal minta maaf 2 kali 24 jam selesai. Betul. Kan biasanya gitu kan. Tapi harusnya sih Om. Kadang-kadang kan juga nggak selesai. Iya, soalnya ini gua agak pendiam nih hari ini. Kenapa lu diam-diam dari tadi nih, diam mulu nih dari belakang? Kenapa? Soalnya komik Lampung lagi kesorot. Takut keceplosan, Om. Ya jangan kayak gitu makanya, santai-santai aja. Tadinya mau saya temuin bener ya. Iya. Tadinya mau kita temuin. Sama Gus Miftah juga tadi mau kita temuin, tapi ditemuin polisi dulu ya. Iya. Kan ada istilah juga Om. Apa tuh? Siapa cepat dia dapat. Iya kan? Makanya kita jangan bawa agama lah. Itu nggak usah. Ya. Jangan bawa agama. Karena nggak mungkin lah, kan ateis. Betul. Balik lagi. Balik lagi ateis. Ateis balik lagi ateis. Comeback. 4 episode kemana aja kemarin? 4 episode kemana aja karena ini chat gue tenggelam. Tenggelam. Iya, banyak yang ngasih tahu kayak, "Is nih ada kasus ini gitu." Oh, kita mau bicara kasus. Oh kagak, ini temanya jemuran hari ini. Kenapa tuh jemuran? Kenapa tuh? Jemuran sama kasus sama. Apa samanya, Teh? Sama-sama sering digantung. Iya. Ya kan kasus di Indonesia banyak. Tapi Banyak. dikit yang selesai. Bukan selesai, faktor umur. Lupa. Oh Boleh nggak sih iya. posisi gue nggak di samping Ate tuh boleh nggak? Ya serius nih. Om, Aman, Serius nih. Om. aman Om. Aman, Iya. Om. Om Ded harus jadi penengah. Oh ya saya jadi penengah. Tapi Iya. ngomong-ngomong kasus ya, masa kita ngomongin yang negatif terus? Nggak boleh. Nih produser kita Juju Iya. Betul. baru tunangan. Hari ini adalah Tunangan. hari patah hatinya Somasi Community. Oh, Iya. Kenapa Teh? Patah hati kenapa? Ya karena dia tunangan. tunangan. Ketemu calonnya di Kereta. kereta. Oh, Di kereta. Di kereta. Iya. Di kereta gue juga baca caption itu Om. Nah, iya kan? Iya kayak, kok bisa ya? Gue Kayak orang pengen tahu gitu loh ya. Iya, tapi gara-gara dia gue sekarang mesen tiket kereta. Kenapa? Kali aja dia bisa ditunangin. iya, Kita nggak ada Banyak yang yang tahu. jelas di kereta sampai Iya. ada mas-mas sinis gitu. Kenapa? Ya, mas sinis. Aduh. Ayo coba. Cuaca lagi ini nih. Jujur, Kaget aku. Tapi Jo, calon suaminya notaris kata Om. Iya. Nikahnya dengan seperangkat surat-surat tanah katanya. Ngurusin surat tanah. Surat-surat tanah sengketa gitu. cuman karena ini masuk sama tema ini makanya gue bilang Ju. Ya itulah pertemuan-pertemuan gitu tunangan tuh awal dari kasus. Betul. Kalau mau tuh langsung meritnya. Iya. Lagi. Masuk to the point lah. Gimana Teh? Jadi Teh? Ya ginilah namanya juga temanya sekarang kasus kan. Betul. Kasus tuh sebenarnya kasus apapun di Indonesia endingnya pasti klarifikasi di Om Deddy. Ya. Kebanyakan Om. Rulesnya emang gitu tuh, Iya. bikin kontroversi, Betul. klarifikasi di Om Deddy ketangkep. Nah. Ya kan Om Deddy ini cepu ya. Orang-orang kiranya, podcast Om Deddy solusi. Nggak tentu. Dia malah mempermudah polisi itu. Iya. Aduh, udahlah. Tapi banyak kasus-kasus di Indonesia nggak mesti politik juga Om. Nggak harus perlu banyak. Jadi politik. kita tuh harus yang netral-netral aja Ya. kayak kasus cyanida. Kenapa? Mundur lagi Om tangannya? Ya kan itu ada salah satu kasus yang ada di Indonesia Om. Bener Om. Ada. Saya juga kebawa kasusnya kan. Ada. Enggak, dia keangkat lagi gara-gara waktu itu nongol di Netflix. Kasus-kasusnya berarti bisa aman kan? Aman, apapun. Apapun kan, Bebas. bebas ya. Iya. Oke, jadi nggak perlu tentang politik lagi, Nggak harus. politik lagi Luas kan. kok. Yang Dengan remeh-remeh musim. juga ada Om, kayak masuk ke pom bensin bayar atau enggak, itu kan juga jadi salah satu kasus kan. Kasus. Kayak kasus yang paling ringan tuh Senturi. Itu gue udah bikin ringan lu ke atas lagi Nah, Teh. Senturi belok kanan apa kurang ringannya? Ya gitu. kiri. Gitu aja. Sen kiri Oh kali iya Mas. bener. Iya, Masalah kasus kasus berat jauh. dibikin ringan Om. Iya. Udah? Aman. Udah Aman nih. Om. Sekarang kita ada 3 komunitas. Oke, lagi, kita Om. ada 3 komunitas. Betul. Yang pertama dari Citerup. Citerep.
rame. Ada juga dari Cibinong. Citerep, Cibinong. Ada Ci lagi berarti Yang harusnya. ketiga pasti Ci Yang lagi. ketiga dari Makassar. Karena Cima. Iya, Cici mah. Agak beda hari ini Om. Dari Kenapa luar tuh? ada tuh. Makassar. Makassar ya. Dari komik-komik dari luar daerah Jakarta. Iya, itu kan cewekan. Oh, kenapa? Kalau cowok kan Makassar. Nah, ringan-ringan aja biar nggak kena kasus. Aman-aman aja, biar nggak kena kasus. Aman aja. Apa? 2 minggu yang lalu gua kasih ringan, penonton protes. Iya. Kemarin. Iya, penonton protes. Protes. Tapi hari ini ada dari Makassar, Ji. Makassar nih, apa kareba? Makan mie. Iya, dan banyak-banyak usus buntu. Dan banyak-banyak usus buntu nanti. Makan mie. Iya, makan mie. Ayo Om, Gua langsung aja. nggak nyangka bahaya gini semua orang-orang di sini. Udah aman loh tadi. Udah aman. Udah aman, udah Tapi aman. tetep aja udah. Ya udah ada 3 kita bahas tentang kasus ya. Kasus bisa apa aja, bisa kasus-kasus ringan ya kan, ketangkep polisi di tempat bayar tuh juga kasus. Oh iya kasus. Kasus. Ya kasus itu kan kasus ringan, contohnya Kasus ringan. Dan mau kasus berat juga boleh, silahkan. Boleh. Asal jangan sebut nama ya kan. Tuh, lebih aman seperti itu. Jangan sebut nama polisinya maksudnya ya. Berat tuh. Berat banget. Berat. Berat banget. Oke. Nama pelaku berat. Nama pelaku Mau sidik juga berat tuh. Mau sidik berat. Iya. Bang Tigor juga berat, Bang Tigor. Tigor berat. Monas berat, Monas. Berat Banyak itu. kali yang berat mah. Berat. Taman Mini juga kalau diangkat. Nggak tahu deh kalau yang lain. Nggak tahu deh kalau yang lain. Banyak kali yang berat-berat. Banyak Om. yang berat. Banyak kali. Jakarta berat. Jakarta Barat. Iya. luar biasa. Ya udah, langsung aja ya. Yang pertama dari Citerep, RG. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kenalin nama gue Irgi dan gue petugas PLN bagian lapangan ya. Jujur gue bangga banget gitu kerja di PLN. Karena PLN punya slogan teman-teman. PLN bersih, no suap. Bohong. Nah. Santai om. PLN bersih. Yang kotor cuma omongan gua doang barusan tuh. Aduh. Gua kerja di PLN udah cukup lama teman-teman, udah 5 tahun lebih gitu. Makanya gua nih sama Setrum udah CS banget. Sumpah. Nih ibarat gua sama Setrum tuh kayak Om Deddy sama Prabowo lah gitu. CS banget. CS gak sih Om? CS. Kalau CS sih harusnya nyoblos sih. Gua mau nyoblos sih. Gua tinggal di Citerep teman-teman di Kabupaten Bogor ya. Belum lama nih ada kasus 2 kepala desa di Citerep dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena diduga korupsi anggaran Samisade. 1 miliar 1 desa. Kacau nih. Buat yang belum tahu, program Samisade ini program yang dibuat oleh mantan Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin, yang sekarang dipenjara gara-gara korupsi. Jadi ada 2 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Damn shit, man. Nih setelah dilanjutin kasusnya ternyata ada 4 kepala desa lagi yang diduga korupsi anggaran Samisade ini. Jadi totalnya ada 6 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Bajingan. Oh ngomong bajingan enak. Bajingan. Sumpah hancur lu Kabupaten Bogor bener dah. Tapi gue curiga jangan-jangan Ade Yasin ini bikin program Samisade itu buat nguji integritas para kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi kayaknya sih salah Ade Yasin. Ngasih anggaran yang kegedean 1 miliar. Kepala desa langsung nyawa PL ya kan. Oh yo katanya. Mumpung belum di penjara yo. Di Banten ada. Maksud gua ngasih anggaran ke desa tuh jangan langsung dikasih 1 miliar. Desa kesenangan ya kan. Dicicil dulu harusnya. 10 juta gitu. Gua yakin gak akan dikorupsi tuh. Gak akan dikorupsi gede maksudnya.
Paling 500.000 lah gitu. 500.000 bukan korupsi, jatuhnya uang jalan ya kan. Orang gua kesini aja ada uang jalannya kan. Ada. Nggak jualnya cuma uang jalan ya. Ada. Ada. Kepala desa tuh aneh tuh, disuruh ngurus desa malah milih masuk penjara ya kan. Aneh bener. Gua ngedengar kasus-kasus kayak gitu tuh kesel banget. Bener. Belum lama aja nih di Kabupaten Bogor ada kasus kebakaran, Om. Dekat rumah gua, tetangga gua. Yang disalahin siapa? Gua. Katanya ini kebakaran gara-gara konslet listrik. Enggak. Enggak semua kebakaran gara-gara konslet listrik. Nih gua ambil contoh. Kalian masih ingat atau enggak kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Ada ingat? Dan lu tahu itu gedung kebakaran bukan gara-gara konslet. Tapi katanya gara-gara ada kuli yang buang puntung rokok sembarangan. Bukan gara-gara konslet tuh, gara-gara puntung. Lu bayangin gedung gede kebakaran gara-gara puntung. Padahal kan lebih masuk akal gara-gara konslet ya. Tapi dari kasus gedung Kejaksaan Agung ini kita jadi tahu sebenarnya yang konslet cuma satu, hukum di negara kita. Gitu. Kita pikirin barang-barang ya. Puntung rokok nih dilempar ke gedung, nggak mungkin kebakar. Puntung rokok dilempar, jatuhnya bukan kebakar tapi kesundut ya kan. Orang kesundut reaksinya cuma gini doang. Aduh kesundut. Nggak mungkin. Makasih ya udah ngebakar gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan lu tahu siapa dulu yang nanganin kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Gua kasih tahu. Mantan Kadip Propam Irjen Polisi Perdi Sam Dor. Gila, Irgi. Baru komik pertama teh. Udah bawa dor. Maksudnya itu tadi dor-dornya si Irgi itu adalah tawanya ya. Ya, tadi Ya. itu maksudnya kasus orang yang dari rumah ke rumah. Apa tuh? Door to door. Ini ngapain sih pakai begini? Iya dari pintu ke pintu maksudnya. Iya emang orang marketing teman-teman. Jadi Irgi itu adalah pegawai dari itu ya, Iya. perusahaan listrik. Yang ada di Indonesia. Betul. Yang viral, yang dulu viral kan? Viral yang mana tuh? PLN Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Iya pelan-pelan. Dia ngebongkar kasus-kasus kebakaran. Dia juga banyak tuh. Masuk akal sih tapi. Masuk akal. Kenapa Kayak pakai puntung rokok? puntung gitu. rokok. Nah tapi gue ngomong-ngomong rokok ya, gue inget ada kasus waktu itu ada berita ada katanya polisi membakar barang bukti ganja sejumlah 3,3 ton. Itu dibakar. Dibakar di Palmerah. Wah, Orang Palmerah pusing. betul. Benar. Tapi happy. Iya. Palmerah ya ampun. Dekat pasar, Pak. Dekat pasar. Itu baru kali itu satu pasar Palmerah senyum semua lah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini mah enggak laku. Itu stand up komedian apapun kena tuh jokesnya tuh di situ. Iya, satu tambah Wih, satu. kocak bos katanya. Iya, tinggal patahin aja. 2 tambah 2 7. Lucu banget gitu. Gampang banget stand up di situ kali ya. Dibakar gitu-gitu ada kasus-kasus. Banyak. Di Depok juga banyak deh. Apa tuh kasus Kasus apa? Depok tuh gue kemarin sempat baca ada Walcott tuh ngasih dana bantuan untuk stunting 4,9 M kurang lebih kalau nggak salah. Bagus. Tapi pas lagi dilihat isinya tuh cuma tahu sama otak-otak ya Allah. Buset dah. Maksud gua kenapa otak lo ditaruh situ sih? Iya maksud gua sembarangan Otak-otak biar banyak tahu maksudnya kan. Iya benar. Banyak pikiran. Iya. Ada aja dah. Jangan ditilep-telep gitulah. Iya, pokoknya kita mah bahas kasus yang ringan-ringan, gak usah yang nyindir-nyindir, Om. Aman, Om. Kita Janji. kayak misalnya kasus yang ini dulu, Apa? yang orang dikutuk jadi ikan pari gara-gara ngelawan ibunya. Nah, betul. Ya kan? Kalau zaman sekarang nggak ada tuh. Nggak ada. Kalau ada yang lawan ibunya, nggak apa-apa orang ibunya nyebelin, ya kan? Nggak, maksud gua ada. Ada Tetangga gua. Ada. Aman, Om. Ada Betul. sampai anaknya juga ikut berontak tuh. Iya, emak gua lu senggol. Iya. Gua main ke kampung sebelah nih. Langsung jadi mama cewek dia goblok. Marah-marah mulu. Mama kuning, baju kuning. Udah, jangan ini deh. Takut kemana-mana. Ya udah, nggak usah ngomong ibu lah, yang bapak lah. Ada tuh kasus motivator yang nggak ngakuin anaknya, ada kan? Ada. Tapi ada efek bagusnya. Sekarang bapak-bapak tuh pada sayang sama anaknya. Alhamdulillah. Samping sayangnya disupport jadi cawapres.
Ini bagus kan? Bagus. Itu Bagus. positif loh kalimatnya loh. Positif, iya. Nah, Namanya juga kan nyari kerjaan di Jakarta susah, teman-teman. Disupport sama bapaknya, yuk maju yuk, gitu. Itu Iya. aman Aman kita aja kali ini mah. Aman aja. Lah, ada mau nyumbang kasus? Nanti aja, nanti. Karena komik berikut ini juga pengen bahas kasus-kasus lagi teh. Ini dari Cibinong ini nih. Kasus apa yang bakal diangkat dari Cibinong nih? Oh, pokoknya kita lihat ya Nah. penampilan dari Cibi-Cibi nong nong nong. Cibinong. Ini dia Odi Ajala. Sengaja saya senyum di depan biar kalau ada teman-teman yang merasa hidupnya pahit, seenggaknya masih ada senyuman saya. Sengaja saya senyum di depan. Seenggaknya kalau ada teman-teman yang merasa hidupnya pahit, masih ada senyuman saya yang manis. Nah, itu dia maksudnya. Tadi ada Bang Irgi dari Citerep dan saya dari Cibinong. Untung satu lagi dari Makassar. Kalau dari Cisarua ini namanya bukan somasi community, jadi somasi kecamatan. Temanya hari ini kasus pas banget. Waktu SD saya pernah kena kasus ditahan 2 minggu di rumah sakit karena saya kena kasus buntu. Aman-aman aja lah ya. Komika sekarang lagi diperhatiin orang-orang, teman-teman. Ada yang kena kasus kemarin kan, komika dari Lampung yang namanya tuh apalah arti sebuah nama. Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Cibinong adalah ibu kota Kabupaten Bogor, wilayah yang sering dilewatin orang-orang Jakarta kalau mau ke puncak, sama orang-orang KPK kalau mau nangkep Bupati Bogor. Sumpah, karena 2 Bupati Bogor di 2 periode itu selalu ketangkep KPK. Periode 2013 sampai 2018 ketangkep KPK gara-gara kasus suap. 2018 sampai 2023 ketangkep KPK juga gara-gara kasus suap. Dan uniknya, mereka itu adik abang. Yang periode 2013 itu abangnya, yang 2018 itu adiknya. Kalau daerah lain dinasti politiknya cuma ada di pemerintahan, Kabupaten Bogor sampai ke sel tahanan. Kabupaten Bogor itu tuh. Tapi saya di sini tuh nggak mau terlalu banyak bahas kasus-kasus yang berat ya. Saya mau bahas boneka aja. Kenapa ya perempuan tuh suka banget mainin boneka gitu? Dari mulai yang anak kecil sampai nenek-nenek suka mainin boneka. Kalau anak kecil biasanya mainin boneka cuma awet setahun 2 tahun gitu kan. Tapi kalau nenek-nenek mungkin karena udah dewasa, ada yang awet mainin boneka sampai 10 tahun. Tapi ini bukan tentang boneka, teman-teman. Ini tentang Dor. Ngomong-ngomong soal kasus, menurut saya kasus adalah puncak karir seorang politisi. Karena hampir semua politisi kayaknya mengakhiri karirnya di kasus gitu. Kalau ada politisi yang ngaku-ngaku politisi, jangan ngaku-ngaku politisi kalau kalian belum kena kasus. Politisi itu kan biasanya gabung partai, nyalonin diri, jadi pejabat, kena kasus, bebas, nyalonin diri lagi, kena kasus lagi, gitu-gitu aja kan. Udah gitu sekarang musim pilpres, banyakan yang nyerang lawannya tuh malah pakai kasus gitu. Paslon 1 diserang karena kasus Formula E. Kasusnya kemana tuh? Paslon 2 diserang karena kasus pelanggaran HAM. Malah dijogetin aja. Paslon nomor 3 diserang kasus wadas.
Tapi dia nggak nyadar. Malah jogging. Ini kemana ya materi? Kalau kalian merasa saya barusan ngeblank, itu bukan ngeblank teman-teman, itu saya impersonate. Kasus yang tadi juga saya bahas karena nggak tahu kemana kan kita kasus yang kemarin. Saya sih nggak takut ngomong-ngomong ginian. Saya nggak takut abis tampil di Somasi saya di penjara. Saya nggak takut karena selama ini saya udah merasa di penjara oligarki. Sekian saya udah. Wow. Kalau itu tenang gitu. Tenang. Komik kayak gitu tenang dari Iya, materi kayak orang begitu. Tadi kasus buntu. Bapak nyenggol kemana-mana. Masa dokter tersinggung? Iya. Tapi Odi menunjukkan kalau dia nggak berpihak ke nomor 1, 2, 3. Betul. Karena dia kosong. Kosong dah tadi itu. Sampai bingung. Ada ngeremehin lawan-lawannya dia tadi itu. Iya, tadi PLN lawannya kosongan. Iya. Tapi dia tadi ada poin tadi. Dia bilang soal orang yang udah korupsi nyalek lagi. Ada kan yang kayak gitu-gitu? Kenapa? Itu kenapa coba kayak gitu? Kenapa sih? Karena udah terlalu lama duduk di pemerintahan jadi nggak tahu diri. Nyaman, emang kursi di sono nyaman-nyaman teh. Nyaman. Makanya kan sekarang pada ini jago-jago bikin konten. Iya, kontennya lucu-lucu. Tapi banyak banget kasus-kasus di Indonesia emang. Banyak. Apalagi waktu zaman Covid ada kasus dana bansos diambil. Ah, banyak itu mah. Itu waktu pas dia swab test yang negatif ahlaknya itu. Akhlaknya. Benar. Terus ada lagi yang kemarin yang ini. Wah, jujur nih. Lo kan lamaran. Perawat itu jangan di Bromo lo, hati-hati lo nanti lo. Bakar. Takutnya bawa flare. Kalau di Bromonya nggak apa-apa, tapi bawa flare-nya, iya. Jangan. Maksud lu kalau bawa flare mah nonton bola, bawa flare nikah, bawa flare. Aneh banget prewed yang dibakar bawa flare. api cinta lo aja jangan hutan juga. Iya. Kasian banget kan jadi ada jejaknya tuh. Si gundul. Jejak si gundul. Jadi gundul. Hutan gundul jadinya. Kasian. Makanya. Tapi yang kali ini tadi udah dari Citerep, Cibinong. Masih dekat-dekat sini nih. Sekarang kita yang nyebrang. Nyebrang pulau. Kita ke Sulawesi. Berarti di Makassar. Makassar, Ji. Makassar, Ji. Kita langsung panggil aja ini komik dari Makassar, Ji. Betul. Ini dia, Always. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita gas tipis-tipis ya, teman-teman. Saya Alwi, saya itu kuli bangunan, teman-teman. Saya buang puntun rokok di kejaksaan. Saya itu jadi kuli karena di keluarga saya kuli bangunannya sudah jadi dinasti. Iya, bapak saya mandor, om saya pengawas proyek. Karena keluarga saya banyak kuli, saya tuh sering diajarin begitu. Alwi, pokoknya bapak tidak mau kau jadi kuli. Pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita. Bapak saya bilang begitu, saya di samping masang ubin. Tidak dipaksa sih, tapi dilatih. Tenang nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas paman kamu kok. Mungkin situasi seperti itu teman-teman pernah terjadi di keluarga politisi. Mungkin ya, mungkin. Mungkin ada bapak-bapak bilang sama anaknya, nak, pokoknya bapak tidak mau kau jadi politisi. Kau fokus jual pisang saja. Pokoknya kau harus potong generasi politik di keluarga kita. Bapaknya bilang begitu, anaknya di samping jadi cawapres. Tenang nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas paman kamu kok. Mungkin ya. Cawapres Uganda. Bicara masalah kasus teman-teman, ada banyak banget kasus di sosmed itu saling hujat cuma karena berbeda pandangan politik.
Ya maksud saya orang yang merasa dirinya pintar berpolitik, kenapa tidak ambil contoh ke kuli deh? Kuli bangunan kalau kerja, baju partainya beda-beda, tapi akur bikin rumah loh. Iya kan? Iya kan? Iya. Benar. Karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai, kacau. Iya. Karena Indonesia ini bisa maju, teman-teman, kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan membangun rumah. Rumah ini bisa maju karena kuli-kulinya itu saling bahu-membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor, pemimpin proyek. Cuma yang jadi masalah, rumah yang sekarang yang lagi dibangun, kuli-kulinya saling sikut karena mau jadi mandor. Karena mandor punya uang, punya kuasa. Jadi kuli ini saling sikut berdasarkan visi misi partai yang dia pakai, sehingga banyak menimbulkan kasus-kasus yang berat. Ada kuli bangunan baru 2 tahun jadi kuli, masih muda banget, pengalaman minim, tiba-tiba mau jadi mandor. Iya kan? Maksud saya kerja dulu kuli. Belajar dulu masang ubin. Jangan tiba-tiba ganti baju partai. Padahal pengawas proyek sudah bikin peraturan loh. Kuli bangunan baru boleh pulang kerja jam 5. Terserah kamu kemana. Bantuin kuli yang lain, ke CFD bagi-bagi susu, terserah. Tapi jam 5 sudah ada putusannya. Dia pulang jam 3. Ngelanggar kode etik kuli itu. Takutnya terjadi gosip antara kuli yang lain gitu. Ya enak ya dia bisa pulang jam 3. Enaklah dia kan anak mandor. Iya sih anak mandor, tapi masa tidak ditegur sama pengawas proyek? Lah dia kan pamannya. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Ini kisah nyata ya di proyek. Proyek Indonesia Maju. Ada lagi kasus berikutnya. Kuli terlalu banyak gimmick. Rambutnya warna putih. Terlalu ngebet mau jadi mandor, tiba-tiba di proyek azan. Kau kan mau jadi mandor ya, kenapa azan? Pengen banget dibilang kuli agamis gitu. Ini kuli identitas ini. Om Ded, saya bisa tambah durasi tidak? Boleh. Kuli ini Boleh. banyak kasusnya ini. Banyak kasusnya. Tiba-tiba agamis, terakhir dia tiba-tiba di proyek nonton bokep. Kita kan bingung lihatnya ya. Yang paling parah, paling viral, dia pernah melarang anak muda main bola di lingkungan proyek. Padahal anak muda sudah mau main bola di lingkungan proyek, tapi dilarang, akhirnya batal. Anak muda kan mau main bola ya dikasih bola Pak, jangan dikubur mimpinya. Iya kan? Anak muda kan mau main bola ya karena mau ngangkat piala, bukan mau hidup terjamin karena diangkat karyawan. Iya kan? Ada lagi kuli bangunan. Disuruh sama pemilik rumah ngurusin ruang tamu. Di mana kita tahu ruang tamu adalah ibu kota dari sebuah rumah. Karena tamu datang di situ. Tapi ruang tamunya masih banjir, banyak polusi. Kita sih tidak masalah karena kuli ya wajar, ada kekurangannya kan. Cuma yang jadi masalah di saat dia mau jadi mandor, dia tiba-tiba menjanjikan kemerdekaan bagi rumah yang lain. Kita tidak percaya. Iya kan? Ngurus ruang tamu saja belum beres, masih banyak program yang tidak jalan, tiba-tiba mau renov rumah yang lain. Kita kan ngelihatnya kayak, wah 2 kata lucu nih. Kuli pembual. Terakhir dia bukan kuli, teman-teman. Dia cuma ada di lingkungan proyek. Cuma ibu-ibu kantin. Cuma ibu-ibu kantin yang jual keratindeng yang logonya banteng.
Merasa dirinya punya kuasa karena dia anak mandor yang pertama. Kerjanya cuma ngecengin mandor yang sekarang. Ih, mandor yang sekarang kalau bukan kantin saya kasihan deh. Tapi ini bukan tentang mandor, teman-teman. Ini tentang rumah yang ingin kita bangun. Rumah yang sejahtera, bebas dari korupsi. Karena percuma punya mandor gelar insinyur, etos kerja yang tinggi. Sampai turun ke gorong-gorong. Kalau mau kerja, izin dulu ke ibu kantin. Saya malah kasihan sama mandor pertama, pencetus pembangunan proyek. Dia pernah bilang perjuangan saya tidaklah berat karena melawan kontraktor dari luar. Tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan kuli di proyek sendiri. Secara tidak langsung mandor yang pertama nyindir anaknya sendiri. Sama cucunya juga. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Bisa saya pastikan hilang ya. Belum ya? Udah. Iya tuh. Itu adalah materi politik paling rapi. Kita sepanjang episode. Politik. Politik, Oh iya, sorry. dunia Itu politik di Kuli kan ada politiknya juga. Karena Politiknya suka pun ada politik-politik. suka pakai baju partai kan. Bener, pakai baju Pakai baju partai apapun kan. Iya, iya, iya. Bener. Gokil ya kalau misalnya nulis rapi gitu, enak banget ya. Kayaknya nggak bakal kenapa-napa deh. Aman kok tadi itu. Ngomongin kuli kok itu. Kuli. Tapi kan tadi katanya ini bukan masalah kuli kan? Iya. Tentang rumah. Oh, tentang Tentang rumah. rumah. Yang mau kita bangun Iya, bersama. Iya, betul. Kalau dia yang hihihi tadi itu Kena debu. Debu, karena jualan di dekat proyek. Debu ubin. Debu ubin. Bener. Bener. Karena lagi ngaci om, lagi ngaci. Debu kena banyak. debu langsung hihihi. Dengarkanlah gitu kan. Ya kan gitu. Aduh. Iya, iya. Kuli. Keren. Kuli. Alwi dari Makassar ke Makassar, Ji. Jakarta ngomongin kuli. Ngomongin kuli. Sekarang kuli-kuli yang lagi-lagi itu, nonton tuh ngomongin kita. Kuli-kuli itu semangat. Tapi mereka pada bingung kali ya, mandor yang mana itu ya? Mandor Kan yang gitu ya? mana sih? Kata Iya. gitu. Mandor yang pertama gitu, Bu. Tapi saya nggak pernah lo ketemu kuli setakut ini. Nggak pernah? Nggak. Iya. Gue juga malah penasaran kuli mana yang tiba-tiba azan di proyek ya. Iya. Itu gue masih penasaran. Ih, gokil juga dia. Oh, Ya dekat kan, masjid, dekat masjid. Kalau kuli kan lagi azan berhenti dulu kan. Oh, kerjanya berhenti. Kerjanya berhenti, Iya, dia azan dulu. Terus dia wudhu. Cuma direkam aja. Baru ini direkam. Oh, emang kebetulan kulinya konten kreator, teman-teman. Banyak kuli-kuli. ada, Banyak ada kuli TV. Cek di YouTube kuli Kuli TV. TV. Ada. Ada. Kulit TV. Ada. Tutorial gimana nyusun batu bata. Ada. menyusun. Iya. Ada. Ngayak semen yang bagus. Ada. Mantap lah. Wih, bentar lagi Alwi bakal di-endorse semen-semen Padang. Ada. Semennya itu bola, main bola. Semen Padang main Oh, bola. beda lagi ya? Dan kuli memang punya identitas kan. Kuli kan identitas. Identitas. Jadi kuli identitas. Iya, kuli identitas. Aman. Gila itu Aman. paling. Aman. Besok-besok yang kerjaannya jadi kayak tukang odong-odong, satuin juga tuh ke situ-situ tuh. Iya. Ada tukang odong-odong. Odong-odong pertama. Iya. Terus ada base campnya, ada ibu-ibu kantin juga. Pokoknya di mana-mana bisa sih teman-teman. Cuma ini semua aman. Aman. Cuman kan gini ya, maksudnya kan kalau kita bikin acara YouTube gini atau bikin acara apapun kan ada brand yang masuk, ada brand yang nggak masuk. Gitu. Iya. Tadi dia pelanggaran tuh. Pelanggaran apa, Om? Nyebutin brand itu yang bikin saya deg-degan. Yang Ada mana? Kerating Deng Banteng gitu loh. Tapi lu Om sebut lagi. Iya. Om sebut lagi. Iya kan nggak ada brandnya di sini kan. Tapi Kenapa bantengnya yang mana? Yang satu apa yang gini? Kan beda-beda. Yang gini. Kalau yang begini Yang gini. brand. Kalau dia kan ngomongnya yang satu. Yang brand. Oh ya, sorry. Yang brand. brand. Cuman Yang brand, Iya, yang brand. cuma nengok bantengnya dipotong. ngomongin gua nih. Gitu. Iya. Sama Aman. Ini episode Kerating paling Daeng. aman. Kenapa dia Kerating? Karena dari Sulawesi. Kenapa? Kerating Daeng. Daeng. Kerating Daeng, bener. Daeng. Oke lah. Ya sudah. Ya. Aduh, Tadi mudah-mudahan. Aman Om Tapi ini. aman. Orang kasus buntu ini. Iya. Ada kuli ngomongin listrik. Tiga-tiga ini nyambung nih. Jadi kayak Heeh. buat rumah, satu kuli buat rumah, listriknya di Listrik. itu. Nah, dari Nah, situ ini yang ada. jaganya nih Odi. Nah, iya. Aman. Aman. Udah
tiga. Ini pokoknya temanya rumah dah hari ini. Cuman Odi kan kosong. Odi kosong. Kalau ditanya ini rumah siapa? Demi Allah gua nggak tahu. Pokoknya Odi dipanggilnya Mang Endin ya, Mang Endin. Odi. Mang Endin bukan pagar gitu. Oke, tadi kita udah kedatangan dari Citerep, Irgi. Dari Cibinong, Odi. Dan yang terakhir dari Makassar, Alwi. Kita akan voting siapakah di antara mereka yang akan hilang minggu ini. Ya kan kalau menang 1-2 hilang dong. Benar. Yang juara cuma 1. Yang juara cuma 1. Betul. Kan gitu kalau pencarian bakat kan hilang 3. Tiga-tiganya hilang. Gitu. Nggak ada yang juara dong. Tapi nanti kita adu semua tuh yang juara-juara, Om. Oh iya benar. Enak tuh. Wah keren. Benar. Tapi yang nonton polisi ya. Iya. Biar gitu takut-takut. Bisa gua atur lah gitu. Iya, ketum-ketum partai gitu yang nonton, Om, kok bisa. Jangan kayak gitu, nggak enak kasihan komiknya. Ntar habis set up lagi nggak Iya. ada trennya. Tuh, kursinya diganti kursi sofa ukir lagi nanti. Coba udah kan rapi semua. Kami ini jadi gubernur. Yang udah duduk nggak tahu diri. Oh, Om jangan diomong. Jangan lagi. Kan dia ngomong tadi. Sapu dong. Nggak mau. Kalau Om jadi nggak mau nyapu. Gua nggak mau nyapu. Nggak Om. nyapu. Iya. Ya udah, kita voting aja kalau gitu ya. Ya. Kita voting dari 3 ini siapa yang menurut teman-teman terbaik. Yuk, kita vote. Wow. Gila. Hari ini ya. Rumit, susah. Rumit votingnya. Kayak gua Odi, gue Irgi, gue Alwi. Tadi Itu juga- mereka sendiri ngomong masing-masing. Bukan penonton ya? Penontonnya tenang kayak. Iya, gua Odi, Ngapain ya, sih? iya. Itu. Tapi tadi dapat kabar juga dari Jojo. Apa? Katanya server agak down. Banyak voting masuk. Kuli-kuli tuh. Orang listrik. Ya, tukang listrik sama ini Abang Cibinong Abang kosong. Cibinong kosong. Cibinong Iya, banyak. Ada. Voting. Oke, baik. Voting udah dilakukan. Kita akan lihat siapakah dari mereka bertiga yang kena kasus. Waduh, yang kena kasus. Kena kasus. Nggak worth it ya 10 juta kena kasus ya. Tergantung kasusnya apa dulu. Oh benar. Iya. Benar, Om. Emang bisa nego, Om? Bisa. Oh bawa nama lo bisa tuh bawa Enggak bawa nama gue sih. Kan kasus bisa ada yang nego kan. Namanya kasus perdata bisa nego. Oh perdata. Perdata bisa Benar, nego. benar. Kalau pidana nggak ya? Karena pidana ada dananya kan di pidana. Ada dana di sana. Kayaknya yang hilang dia deh lama. Kalau gue pikir-pikir. Masa iya hilang sih? Diedit. Diedit lagi. Ngerepotin editor. Kayak Jini gue lama-lama aja nih. Oke. Ya. Dari hasil voting hari ini yang kena kasus adalah Alwi. Alwi kena kasus. 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 Alwi di atas. Silakan Alwi. Wis. Mantap. Gokil. Udah sepatu catur udah bisa beli ininya pionnya dia. Iya. Alwi keren. Keren. Alwi membawa teman-teman Makassarnya mana? Ada teman-teman Makassar. Sini, Adi Surya, Adi Gudang, sini. Boleh teman-teman Makassar. Dia anak buahnya Ari Brata. Saya Mahuy dari Makassar. Alwi kena kasus, Alwi kena kasus, Alwi kena kasus. Jangan ditelanjangi. Jangan. Tolong. Beli pasir buat ngurup diri ya. Woi, Mahuy. Dari komunitas Makassar. Siap disomasi. Alwi kena kasus, Alwi kena kasus, Alwi kena kasus. Close the door. Disomasi.